Satu Buddha murci tengkawi kawine kang wis mengku kahono saderenge jagat gumelar ana apa to ingkang kaeksi manggon tanpa papan miat tanpa wahono yen megar ngebaki jagat yen mingkup hamu samrica binubut sejatine wayang tumameng dalang dalang kang tumiyung tanpa rambatan sajroning lagu ya Sutasoma Pangeran Rembulan wis madeg gedhe mutuske ya Sutasoma metu saka kraton Raja Simakadung mengiso kuciwa lan takon marang Sutasoma anakku ana apa to kowe wis tak pasrahi kerajaan iki kraton kang mayungi kabeh masyarakat Nuswantara mbok yo ngopo kok kudu kowe lunga ampun Bapak kula puniki sampun atemah laku suci ajeng lampah wonten saindenging Nuswantara nyebaraken dharma Sutasoma yo nek dodolanan gamelan kabeh do menengo sing paling dituthuk gong iki wae sing paling gedhe sero suarane bocah wingi sore kancaku cah bagus yo Nuswantara iki ra kudu gedhe ra kudu cilik sing beda-beda ayo padha nyengkuyung ben awak dhewe iso gegayuhan duwe cita-cita kekarepan kang ampuh nganggo nusantara klap 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 sabda malonaya kenggo nyabda tumuju jagat suwung Nuswantara kang lestantun sabda belan genggong sabda belan genggong wedi lunga sabda palon naya genggong sendika
Amit, Mbah, panjenengan sinten? Aku pamomonge bapakmu Raja Sri Mahakethu lan sewu raja sadurunge bapakmu. Aja diarani sabda Palana Genggong kuwi barang kan medeni ya Le. Nggih, nggih. Sabda Palana Genggong, sabda yang terkunci abadi sebagai manusia Nusantara. So you have to understanding about the principle of Pancasila. Okay. Understand me. If you want to survive in this country, please you can choose all the religion on your head, but don't even to try your religion to make our culture gone. Sang Sabda Palana Genggong, setelah dari sabdanya beliau berucap pamit kepada para cucunya. Aku tahu wayang kita hanya akan ke sukuisme nanti kalau hanya Jawa. Kita dengan Jawa, dengan pakem Jawa kita penting, tapi kita juga harus tahu, kita harus merangkul dari suku-suku yang lain. Tentunya kita bisa memakai bahasa Indonesia, bahkan bisa memakai, kita sering juga kedatangan tamu dari luar negeri, kita memakai versi bahasa Inggris. Jadi memang wayang itu harus bisa menyesuaikan zaman itu sendiri, tapi wayang tidak boleh kehilangan wayangnya sendiri. Terima kasih. Oke. Sambil ini tangannya sini satu, tangan mundur. Ini udah. Nah, disinilah kita tidak perlu memayang hari ini ya. Ini nanti tidak pakai. Jadi kalau di jantur ya hong wilayah satu butuh murciteng kawine kamus mengku kahono. Saderenge jagat gemelar ana apa to ingkang kaeksi. Manggon tanpa papan niat tanpa wahono. Nah, ini menceritakan sifat Tuhan dulu. Sebelum ada kehidupan ini manusia itu, kita itu sekarang kan terlalu bilang sempurna, padahal sebelum ada kita ada kehidupan yang lain. Nah, di sini sila 1. Ini di sini Gusti tan kena kinaya, ini pakai kawi ya. Tan kena kinira apa. Nah, ini Sutasoma kecil ini. Jadi sebelumnya yang namanya Prabu Mahakethu itu berdoa kepada Prabu Mahakethu berdoa kepada Gusti bagaimana toh dia bisa mendapatkan keturunan. Nah, Betara Indra, cuma nama saya Indra, tapi saya bukan dia. Pesan kepada Sri Mahakethu bahwa akan kamu mendapatkan satu keturunan yang nanti mempunyai titisan Sang Hyang Adi Buddha itu sendiri. Nah, saat kelahiran diberi nama Sutasoma. Pas kelahirannya si Sutasoma kecil ini diwarnai, ini saya tidak ngarang ya, ini ada dalam kakawin Sutasoma. Diwarnai oleh apa? Sebuah anugerah, yang cacat sembuh, yang sakit kulit sembuh, yang pohon-pohon layu semuanya segar kembali. Ini ditandai lahirnya Sutasoma. Nah, ini dalam Gusti tan kena kinaya tan kena kinira apa ini kan satu arah dengan ketuhanan yang Maha Esa. Ini pencarian Sutasoma kecil akan Tuhan. Ini diajak ke pepunden suci, ini nggak terima. Kenapa toh? Kok aku ini nek nyembah Gusti kok cuman harus ke sini. Nah, ini dijelaskan Sri Mahakethu bahwa Tuhan itu dilihat secara 3 tahap, Hita Karana. Jika melihat Tuhan kamu ke sini tapi rakyatmu menderita, itu sama saja bohong. Nah, ini kan kalau dengan generasi muda, ini bahkan kita tampilkan dalam berbagai bahasa, Inggris juga. Ketika kita munduk-munduk berdoa, kita membuang sampah sembarangan, artinya kita juga tidak mengenal siapa Tuhan. Di sini Trihita Karana bagaimana merawat tanaman dan tumbuhan dengan senyum hati masyarakat. Di sini Sutasoma perlahan agak besar. Nah, ini diajak dia sama sang raja untuk Sri Mahakethu ke atas. Dituduhke dengan kocong benggolo. Nusantara soki kayak gini, Indonesia ini
di Nusantara ini sangat menjunjung sekali sangat dijunjung tinggi sekali antara peranan perempuan dan laki-laki. Kalau kita berbicara tentang Amerika, sing senengane lagak ngajari kita, sebenarnya yang lebih memuliakan wanita itu kita. Sudah ada simbol-simbol itu sendiri, yaitu Ibu Pertiwi, Dewi Sri, dan lain-lain. Itu kita lebih paham tentang bagaimana meletakkan sang ibu. Bahkan empu itu kan kata dasar dari perempuan, perempuan. Bagaimana seorang wanita ini begitu pentingnya di Nusantara ini. Kalau berbicara peranan wanita, sebelum aneh-aneh di zaman ini loh, di zaman sejak awal dulu memang peran perempuan itu luar biasa sekali. Nah ini Sutasoma mendapatkan pelajaran kecil, pelajaran penting lagi. Nah di sini kegundahan Sutasoma Pak, Bu. Nah jadi Sutasoma ketika beranjak dewasa itu dia melepaskan diri dari kekayaannya. Sebenarnya dia dijadikan raja kalau dia nerusin. Dia memutuskan meninggalkan kerajaan untuk melepas semuanya. Nah di sini ada ontran-ontran itu tadi munculnya Sabdo Palon dan Noyo Genggong. Nah di sini adalah Gending Sailendra, bagaimana yang berbeda-beda tetap satu jua. Lalu Sutasoma setelah pergi dia mengembara karena di darat dan di laut ya. Jadi di sini pertama Sutasoma memberikan pencerahan Rembug Manunggal Rasa, bagaimana ini adalah permusyawaratan perwakilan. Di sini yang khasnya perbedaan itu memang harus disatukan dengan komunikasi yang baik, yang menyatukan. Nah, tapi dalam perdalangan kemudian adalah Sutasoma ini sudah di darat, ini di laut. Bayangkan ini adalah Nusantara yang diombang-ambingkan oleh kepentingan dunia. Nah di sini sang Sutasoma sebagai pemimpin ini adalah sebenarnya ini pengajaran tentang keseimbangan. Nah sering kita lihat yang masih ada di paradigma sekarang ini, kalau sudra itu ya udah tinggal nyek-nyekan, udah tinggal buli-bulinan. Di sini sudra itu sama mulianya dengan Brahmana, kesatria sama mulianya dengan Waisya. Di sini dicontohkan seperti itu. Lah emangnya nek rodo ngidak telek nek dinyek-nyek terus nek rano rodo ra mlaku pit itu. Nah, contohnya seperti itu. Jadi kemuliaan itu ada dalam semua warna. Disinilah sebuah kekompakan yang ada. Lagi-lagi peranan perempuan diletakkan di atas, dan ini ada leluhur yang cita rasanya Nusantara sekali. Nah sekarang ini kan sebenarnya ini pas sekali kalau untuk anak-anak muda ya Bu semuanya. Pentas ini kebetulan lebih dari setengah dari tamu kita yang itu anak-anak muda itu akan terpengaruh setelah kesini. Jadi dia lebih mencintai Indonesia. Sekarang kita bayangkan aja Tom and Jerry yang sudah menjadikan Amerika sekaya apa itu film Tom and Jerry itu, miliaran dolar, jutaan dolar itu. Saya jelaskan ke anak-anak. Kalian tahu nggak kalau yang buat Tom and Jerry itu terinspirasi dari Candi Mendut? Ada relief kucing mengejar tikus yang menginspirasi orang Amerika sehingga menciptakan Tom and Jerry. Ya ada. Pernah Candi Mendut Mas? Itu ada di abad ke-8. Bagaimana mungkin kita sekarang ini entah karena apa mengunjungi situs penting, pikirannya ada pocongnya enggak ya? Ada WW-nya enggak ya? Sedang orang luar negeri, maaf Bapak Ibu semua, saya cinta tanah air. Kalau itu ada prasasti, beberapa prasasti itu turah-turah bangsa kita itu. Hanya sekarang itu, lah di sini peranan wayang beber Pancasila itu mengubah itu. Kami mau paling tidak seperti saudara kita yang konon ada di timur, Jepang, Cina, kalah menang urusan carry. Kalau kita lihat sepak bola kan seperti itu, ngotot sih kayak percaya diri dengan bangsanya sendiri. Dari situ kita tidak minder. Sebenarnya bangsa kita itu bangsa cahaya. Demikian kiranya kita memberikan satu asumsi dan teori ini ada buktinya di ruang serat. Ada naskah-naskah. Bahkan ada Al-Quran, itu sudah dibuktikan secara tesis. Itu satu skriptorium dengan Kanjeng Kiai Quran yang ada di Keraton Jogja. Diteliti Bapak Dr. Ali Akbar Asia Tenggara, ahli Al-Quran Asia Tenggara. Al-Qurannya itu bertinta prodo emas setiap lembarnya dan tulis tangan.
betapa hebatnya orang zaman dulu itu. Nah, mungkin karena geger sepoi ya Pak ya, kita diambil banyak naskahnya sehingga kita kalau tentang, nah ini ada sedikit menarik ini. Kita sebenarnya Bapak Ibu semua, gamelan contohnya di Israel kan sedang diteliti ya kekuatan-kekuatan gamelan, bahkan sudah dibuktikan. Terus mengedukasi diri, mengedukasi masyarakat untuk 3 ya. Yang pertama adalah bagaimana berbudi pekerti luhur. Di wayang ini kan tontonan sekaligus tuntunan, kira-kira begitu. Dan DPRD juga rutin wayangan, Mas. Jadi insya Allah nanti awal Desember kita akan wayangan. Saya lagi nyari lakon yang pas. Lakon yang terakhir itu kita gelar siji atine resik, kemudian prihatin dan sekaligus bersyukur. Nah, ini sesuatu yang tidak mudah di era orientasi pada kekayaan, orientasi pada kepangkatan, dan juga ini sesuatu yang sungguh tidak mudah, sehingga ketika mau nonton wayang itu sejatinya sedang belajar puasa. Dan ini yang juga tidak mudah, karena begitu diberi kepercayaan harus puasa untuk tidak korupsi, puasa tidak menyalahgunakan kewenangan, puasa untuk tidak abuse of power. Jangan kayak Jokowi yang tidak bisa puasa, saya kira gitu. Hal yang bagi anak-anak muda terutama ini penting. Tinggal bagaimana kemudian Mas Indra karya-karyanya sudah sangat bagus ya. Kayak ada tulisan itu ruang sabdo. Itu kan tidak gampang karena saya aja nggak boleh ngasih sabdo kira-kira. Jadi kemudian ada, kalau sekartaji itu artinya apa Mas? Diterangkan sekartaji ini apa? Jadi sekartaji ini agak berbeda di sini. Sekartaji yang konon di sana adalah kekasihnya Panji dalam versi cerita ya. Di sini sekartaji yang kita hadirkan adalah sekartaji yang lebih tua. Jadi sekartaji mempunyai kepanjangan di sini. Condro Sungkolo, Semedi Cokro Jawata Aji. Hanya dengan bersemadi atau berdoa kita menuju pusat energi Sang Yang Agung Tuhan. Jadi itu membentuk satu makna, satu Semedi itu 1, Cokra itu 5, Jawata itu Dewa itu 9, Aji itu 1. Di balik 1951 petenger pendirian museum ini Pak. Kalau dikonversikan ya dimasihkan 2017. Jadi saya tidak begitu mempelajari tentang terminologi Sanskrit maupun Jawa kuno ya, tapi pilihan kata bahwa ada prihatin, kemudian ada hati yang bersih, kemudian ada bersyukur, itu kira-kira ya makna semedi yang sesungguhnya yaitu ya, karena sejatinya semedi tidak semata-mata menjauhkan diri dari dunia nyata kemudian pergi ke hutan, tidak, tapi justru poso itu di tengah-tengah keramaian. Jadi makanya di Jawa ini juga dikenal namanya Popo Keramai dan banyak sekali. Nah, ujiannya adalah tantangan. Pemilu semakin liberal, kita uji nanti di pilkada ini, adakah kemampuan kita, daya tahan kita untuk tidak melakukan money politics atau menolak money politics. Ini penting. Jadi bagaimana penerjemahan nilai-nilai luhur tadi, kalau konteksnya pilkada ya sederhana, tidak beli suara rakyat. Dimana Mas Indra ini getol sekali dengan penampilan seni budaya wayang beber untuk membumikan Pancasila. Itu ya. Dan pengumuman setelah ini bagaimana nada-nada gamelan itu menjadi meta bhavana untuk penyembuhan, untuk ini frekuensinya di situ. Nah, kita lihat bioskop kita kalau ada suara gamelan yang keluar wewe, yang keluar pocong. Jadi ini apakah disengaja dibuat untuk penghancuran negeri ini? Ini tanda kutip besar sekali. Bahkan Pak, kita berbicara demikian wayang beber ini tentang Pancasila ini bisa tidak hanya sebatas ideologi, tapi kita benar-benar bermanfaat bagi kesejahteraan sekarang di dunia generasi Z. Wayang beber Pancasila ini sudah kita ambil, jadi kita jangan sampai kehilangan itu. Tentang Pranoto Mongso nanti kalau masuk ke sana bisa kami jelaskan bahwa bahkan Mas Galih yang berada